Saudara, mari kita saksikan dulu tanggapan seorang Ustadz Ahmad yang mengatakan tentang ataupun menerangkan surga, bahwa surga itu tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Saudara, kita simak dulu cuplikan berikut ini. Malam ini saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya disebut surga itu. Nah, tapi nanti jangan kaget semua penjelasan saya itu. Karena saya selalu menyampaikan itu based on kitab, ya kan, bahasa, sehingga Anda boleh merenungkan, boleh bertanya, tapi jangan marah, gitu kan. Ini gini, supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Tidak ada surga. Iya, tidak ada surga. Jadi tidak ada satu kata pun yang merujuk itu surga. Surga, ya kan. Lalu mereka, Bapak katanya Ustadz kok ya semacam-macam, ya kan. Loh, saya kan bilang, coba itu ada nggak kata surga? Lah ini memang bahasa Arab Pak, ya nggak ada tulisan kata surga. Bukan, tahu kalau Al-Quran itu bahasa Arab, tapi itu coba ya, jangan yang terjemahan Indonesia. Loh kenapa Pak? Kalau terjemahan Indonesia itu ya sudah mengandung ada bias politik kekuasaan, ya. Tapi carilah yang bahasa Inggris, ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven, ya. Jadi tahu, ya kan. Nah, nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran. Ya Al-Quran itu, ya nggak ada Pak. Iya, terus apa? Garden terjemahnya Pak. Garden. Jadi itu garden bukan heaven nih. Bukan heaven. Ya. Garden, ya. Nah, kalau garden berarti cocok nggak dengan keterangan Al-Quran? Ya cocok, soalnya mengalir sungai di bawahnya lah. Ya kan, itu sudah saya jelaskan, ya, surga neraka itu di Islam esoteris. Ya. Jadi seperti itu, ya. Saya minta, ya, saya jelaskan di Islam esoteris itu. Kalau surga itu pengertiannya sebagai tempat orang untuk yang menikmati sesuatu, ya, maka silahkan buka surat 3 ya, ayat 133, ya kan. Kan gitu. Kalau tuh itu diterjemahkan surga, kalau ya. Diterjemahkan iya, surga. kan kita surat apa Pak? Surat Alu Imron 31 ya Pak Husin? surat 3 ayat 31. 133. Oh, 131. 133 ya? Iya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, pertanyaannya di mana neraka? Iya. Kalau sudah seluas langit dan bumi itu kan sudah memenuhi, ya. Tidak memenuhi, ya kan nggak ada tempat bagi yang lain-lain. Di mana neraka? Luas langit dan bumi. Iya. Iya. Ya. Ayat itu pun ternyata ada sahabat yang bertanya. Nah, tapi Rasul menjawab yang bisa dipahami orang yang bertanya, ya kan. Nah, lalu dijawab oleh Rasul, ya, jika malam hari telah tiba, di mana siang itu? Nah, ya. Artinya surga dan neraka itu pada dirimu. Iya. Kalau dirimu sudah hatinya lapang seluas langit dan bumi, surga kan gitu kan. Oh, no penderitaan kita sudah gak menderita. Gitu. Jadi bukan tempat, tetapi pemanaan hidup ya Pak. Pemanaan hidup, ya tempat itu karena orang hidup perlu tempat, tapi tidak dalam arti kata
tempat sebagai habitat gitu loh. Sebagai tempat kita menuju Iya, nanti. iya, bukan sebagai gitu. Nah, saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita mendengar tanggapan seorang Ustadz Ahmad yang mengatakan bahwa di dalam ayat Al-Quran tidak ada satupun tentang bercerita tentang surga. Saudara, itulah tanggapan dari Ustadz ini. Lalu bagaimana dengan kita kekristenan? Bagaimana banyak para mualaf, bahkan dari saudara kita juga seberang mengatakan bahwa Kristen tidak ada kepastian ke surga, kata mereka, ya saudara ya. Saudara, saya membuktikan dari ayat Alkitab bahwa begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab tentang surga. Bahkan dalam Yohanes 14:6 mengatakan bahwa jalan ke surga hanya satu, yaitu Yesus Kristus, yang berbunyi, "Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya oleh Yesus kita dapat diselamatkan. Yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus pasti memperoleh hidup yang kekal. Saudara, yang keempat, 1 Yohanes 5 ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Artinya, Yesuslah hidup yang kekal. Dan kalau Yesus ada di dalam hati kita, kita percaya kepadanya, kita pasti memiliki hidup yang kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah kepastian dalam kekristenan. Di dalam kekristenan tidak ada mudah-mudahan, dalam kekristenan tidak ada semoga saja. Karena Alkitab yang kami percayai adalah bukanlah buatan manusia, tapi Alkitab itu adalah ilham daripada Roh Kudus, petunjuk daripada Roh Kudus, dan Alkitab itu adalah firman Allah itu sendiri. Itu sebabnya bagi saudara para mualaf-mualaf, ya biarlah kiranya kalau saudara sudah pindah agama, biarlah saudara tetap berdiri kepada apa yang saudara anggap. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. Hanya Yesuslah yang berani mengatakan, aku jalan ke surga, akulah hidup yang kekal, akulah keselamatan. Itu hanya bisa diucapkan oleh Yesus Kristus. Kiranya lewat video ini kita mendapatkan suatu pengertian, suatu pemahaman yang membawa kita kepada kebenaran. Tuhan memberkati kita. Shalom.